Bioteknologi Pangan A. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membahas produk bioteknologi khususnya fermentasi, yaitu donat. Nah, donat itu apa sih? Donat merupakan makanan ringan yang berbentuk bola dan memiliki lubang di bagian tengahnya yang dibuat melalui proses fermentasi kemudian digoreng. Menurut Novitasari dan Martini tahun 2018, donat merupakan olahan pangan yang terbuat dari bahan baku tepung terigu, gula, ragi, margarin, dan telur yang difermentasikan dalam waktu tertentu kemudian digoreng menggunakan metode penggorengan deep frying. Nah, pada proses fermentasi donat, ia menggunakan mikroorganisme hidup Saccharomyces cerevisiae atau yang biasa kita kenal dengan sebutan ragi. Ragi ini akan mengubah gula menjadi karbon dioksida sehingga donat menjadi mengembang. Adapun menurut Barokah et al. Tahun 2021, ragi akan mengonsumsi sekitar 8 hingga 14% gula dari total tepung yang digunakan. Untuk praktikum kali ini aku memakai perlakuan 2 kali fermentasi, 2 sendok teh ragi, dan fermentasi pada suhu dingin. Untuk proses pembuatan donatnya sendiri bisa kita lihat sebagai berikut. Nah, sekian proses pembuatan donat. Kali ini aku akan membahas sifat organoleptik dari donat setelah proses penggorengan. Yang pertama itu ada aroma. Aroma dari donatnya itu dia harum, manis, dan sedikit wangi mentega. Menurut Haryani et al. Tahun 2014, aroma donat ini muncul karena dalam adonan terdapat senyawa-senyawa volatil yang akan menguap saat proses penggorengan. Aroma juga dapat bertambah dan berkurang secara alami karena adanya proses pengolahan. Yang kedua, untuk warna donat. Donat yang dihasilkan setelah proses penggorengan dia menjadi kuning kecoklatan. Nah, perubahan warna menjadi kecoklatan ini karena adanya reaksi Maillard atau reaksi pencoklatan yang disebabkan oleh proses penggorengan. Menurut Yanti et al. Tahun 2020, reaksi Maillard atau reaksi pencoklatan adalah reaksi antara karbohidrat, khususnya gula reduksi, dengan gugus amina primer dari protein sehingga membentuk polimer pigmen yang berwarna coklat. Kemudian untuk proses penggorengannya dia dilakukan selama 2 menit pada suhu 180 derajat Celcius hingga 189 derajat Celcius. Nah, untuk proses penggorengannya sendiri, donat itu dibalik setiap 1 menit. Selama proses penggorengan, air akan menguap sehingga minyak mudah masuk ke dalam rongga yang ditinggalkan oleh air. Akibatnya, donat yang dihasilkan memiliki tekstur yang renyah di bagian luar, sedangkan pada bagian dalamnya terdapat banyak pori-pori yang mengakibatkan donat menjadi bertekstur empuk dan lembut. Menurut Fajri et al. Tahun 2018, pori-pori pada donat diperoleh dari gas CO2 yang dihasilkan dari proses fermentasi ragi. Tepung terigu mengandung gluten yang sifatnya elastis sehingga mampu menahan gas yang dihasilkan dari proses fermentasi, sehingga gas karbon dioksida tertahan dalam adonan yang menyebabkan adonan menjadi mengembang. Selain itu, donat memiliki rasa manis dan gurih. Hal ini dikarenakan adanya penggunaan gula, garam, margarin, dan ragi pada proses pembuatan donat. Selanjutnya ada fenomena
dalam pembuatan donat. Nah, yang pertama proses pembuatan donat itu menggunakan bahan baku gula, garam, mentega atau margarin, telur, ragi, dan tepung terigu. Menurut Yanti Sena et al. Tahun 2018, gula berfungsi dalam memberi rasa, sumber makanan bagi ragi, memberi warna, membuat empuk, dan mengawetkan donat. Sedangkan garam, dia berfungsi dalam memberikan rasa gurih dan mengontrol fermentasi. Kemudian untuk mentega atau margarin, dia berfungsi untuk melumasi adonan sebagai penyedap rasa dan mengawetkan makanan. Kemudian ada telur, berfungsi membuat donat menjadi lebih empuk. Ragi berperan sebagai organisme yang melakukan fermentasi sehingga menyebabkan adonan menjadi mengembang dan berbau wangi. Kemudian yang terakhir ada tepung terigu, dia berperan dalam memberikan tekstur kenyal dan elastis. Menurut Arwini tahun 2021, tepung yang digunakan untuk pembuatan donat biasanya menggunakan tepung berprotein tinggi yang memiliki kadar protein 11,4 hingga 14%. Untuk fenomena yang kedua adalah kondisi adonan setelah fermentasi. Nah, setelah proses fermentasi didapatkan adonan yang tidak terlalu mengembang. Hal ini disebabkan karena fermentasi suhu dingin menghambat kerja ragi. Suhu ideal fermentasi adalah 20 hingga 25 derajat Celcius. Suhu di bawah 20 derajat Celcius akan menyebabkan aktivitas ragi menjadi rendah, sedangkan suhu di atas 30 derajat Celcius menyebabkan aktivitas ragi berjalan terlalu cepat. Menurut Yuninda dan Murtini tahun 2020, suhu fermentasi yang rendah menyebabkan kerja ragi terhambat sehingga memerlukan waktu fermentasi yang lebih lama agar dihasilkan adonan dengan volume pengembangan yang lebih tinggi. Pengembangan adonan juga dipengaruhi oleh konsentrasi ragi. Semakin tinggi konsentrasi ragi yang digunakan, maka volume pengembangan adonan pun semakin tinggi. Menurut Sitompul tahun 2019, peningkatan presentasi pengembangan semakin tinggi dengan semakin bertambahnya konsentrasi ragi. Karena akan semakin banyak ragi yang digunakan, maka semakin cepat berkembang dan semakin banyak gula yang diubah. Akibatnya CO2 akan menjadi semakin banyak sehingga adonan menjadi mengembang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa lama fermentasi, konsentrasi ragi, dan suhu fermentasi yang digunakan dalam proses pembuatan donat mempengaruhi pengembangan adonan dan organoleptik donat yang dihasilkan. Pengembangan donat akan lebih optimum jika dilakukan fermentasi pada suhu ruang atau suhu sekitar 20 hingga 25 derajat Celcius. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.